Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Liga Champions tahun 2024 antara Real Madrid versus Borussia Dortmund yang akan dimainkan dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa di atas kertas memang Real Madrid yang diunggulkan untuk menjadi juara. Karena klub asal Spanyol ini memang punya DNA menjadi juara di kompetisi antar klub Eropa yang kita kenal dengan istilahnya UEFA Champions League. Sebaliknya Borussia Dortmund adalah tim underdog karena tim ini jarang sekali lolos ke Grand Final dari Liga Champions. Tapi musim ini di luar dugaan teman-teman, mereka berhasil menyingkirkan Atletico Madrid, kemudian mereka juga berhasil menyingkirkan Paris Saint-Germain. Padahal banyak yang mengira bahwa final tahun ini akan terjadi antara Real Madrid lawan Paris Saint-Germain dengan adanya Kylian Mbappe yang diproyeksikan akan menjadi pemain dari Real Madrid musim depan. Tapi Borussia Dortmund membuat kejutan besar dengan bisa mengalahkan Paris Saint-Germain. Sebetulnya apa sih kekuatan dari klub asal Jerman ini? Kalau menurut hemat saya, kekuatan mereka adalah permainan yang kolektif dan juga permainan compact football. Apa artinya permainan compact football? Permainan compact football itu artinya menutup ruang di lini tengah dan juga tentunya di lini pertahanan, tapi mengandalkan transisi positif yang cepat. Nah, teman-teman yang mendengarkan ini tentu sekarang akan berpikir, wah ini seperti Real Madrid dong permainannya. Ya betul, seperti Real Madrid. Tapi bedanya Real Madrid punya pemain-pemain di lini depan yang bisa mengandalkan skill individu mereka. Seperti Rodrigo, Vinicius, kemudian ditambah juga dengan Jude Bellingham. Dan dari second line kita tahu ada pemain seperti Toni Kroos yang biasa memberikan umpan. Tapi kan para pemain Dortmund beda cara mainnya. Para pemain Dortmund itu akan lebih fokus dalam memberikan passing atau melakukan kombinasi passing sampai mereka bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Dan tim ini juga tidak selalu mengandalkan counter attack, tapi mereka juga bisa bermain secara terbuka. Artinya tim ini tidak bermain sepak bola negatif. Banyak juga yang sebelumnya menilai Real Madrid bermain sepak bola negatif, tapi faktanya kan tidak seperti itu. Karena Real Madrid adalah tim yang mengandalkan pressing. Cuma memang kadang-kadang Real Madrid pressingnya itu hanya di tengah. Artinya mereka menunggu di tengah, tapi ketika para pemain Real Madrid menguasai bola siapapun itu, maka tujuan mereka adalah memberikan passing ke depan, ke ruang yang terbuka, dan di sana akan ada pemain dari Real Madrid yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk menerima umpan tersebut dari second line. Kalau para pemain Dortmund akan lebih banyak melakukan pergerakan dari kedua sektor sayap mereka. Dan Borussia Dortmund punya pemain-pemain yang secara individu punya pengalaman yang luar biasa. Seperti Mats Hummels, kemudian juga ada Marco Reus, dan juga ada Jadon Sancho. Dan mereka ada Emre Can juga, mereka ada Füllkrug juga. Jadi ini bukan tim yang lemah walaupun mereka dinilai underdog. Karena tim ini kan jarang banget lolos sampai ke Grand Final. Tapi kan uniknya Real Madrid ini sebelum lolos ke final berhasil menyingkirkan dua klub asal Jerman, Leipzig dan juga Bayern Munchen, dengan susah payah. Dan Leipzig pun kalau menurut saya ya Madrid beruntung juga bisa lolos atau bisa menyingkirkan Leipzig. Karena sulit sekali bagi para pemain Madrid untuk bisa menciptakan peluang. Karena memang klub-klub asal Jerman itu mengandalkan organisasi permainan yang rapat. Seperti yang tadi saya katakan compact football. Jadi mereka tidak akan membuka ruang. Walaupun mereka akan bermain terbuka, tapi recovery mereka ini akan cepat. Nah, artinya para pemain Dortmund kemungkinan besar di pertandingan final ini akan bermain dengan level kesabaran yang tinggi. Artinya apa itu? Artinya mereka tidak akan terburu-buru untuk mengalirkan bola ke ruang pertahanan Madrid. Kemungkinan yang akan mereka lakukan adalah memancing para pemain Madrid untuk keluar dari posisi mereka. Karena salah satu kelemahan dari Madrid itu adalah pada saat para pemain mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi dan kemudian mereka terlambat recover. Nah, teman-teman jika tidak percaya, nontonlah pertandingan Madrid lawan Bayern Munchen. Beberapa kali itu para pemain Munchen bisa membangun counter yang cepat ketika para pemain Madrid terlambat melakukan transisi negatif. Padahal dalam melakukan transisi positif, Madrid adalah salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Namun keunggulan Real Madrid dibandingkan Dortmund adalah mereka punya pemain-pemain dengan mental juara. Seperti Luka Modric, kemudian Toni Kroos, Rudiger juga sebelumnya pernah menjadi juara bersama Chelsea. Ada Courtois juga, kemudian di depan ada Vini Junior yang sebelumnya juga kita tahu menjadi juara ya pada tahun 2022 lalu ya. Ketika mengalahkan Liverpool di final, ada Valverde yang mengirimkan umpan kepada Vinicius di pertandingan final tersebut. Kemudian kita tahu ada Dani Carvajal, ada juga Nacho. Tapi sangat disayangkan untuk pertandingan final ini kemungkinan besar Tchouaméni tidak akan bisa turun.
Dan memang belum tentu juga Tchouaméni akan bermain dari awal, tapi dia juga adalah pemain yang penting loh teman-teman. Karena pada saat Tchouaméni ini main sebagai starter, Real Madrid belum pernah mengalami kekalahan, luar biasa kan statistik tersebut. Ya, tapi tanpa Tchouaméni ya Madrid masih punya banyak pemain yang bisa bermain di lini tengah. Jadi ya feeling saya nanti Ancelotti akan meminta pemain-pemain Madrid agar lebih waspada pada saat mereka sudah menyelesaikan sebuah proses serangan, karena kemungkinan counter dari Dortmund itu akan cepat, mengandalkan pergerakan-pergerakan dari sayap. Dan ada juga Adeyemi ya, kalau nggak salah itu nama pemain dari Dortmund. Ini juga pemain yang skillful banget. Dan Dortmund ini kan bisa lolos ke final bukan karena faktor keberuntungan loh. Mereka memang teamworknya luar biasa. Dan mereka juga biasa melakukan comeback. Nah, inilah yang nanti akan menyulitkan para pemain Madrid ketika nanti mereka mana tahu tertinggal di pertandingan final ini. Karena Dortmund itu pada saat mereka sudah unggul, mereka akan menutup pintu di lini pertahanan. Dan kemungkinan mereka tidak akan menyerang juga. Yang penting mereka bisa mendapatkan kemenangan dengan cara seperti itu. Tapi kan bukan berarti mereka akan defend total, enggak. Mereka akan menutup pintu di pertahanan, tapi di tengah ini nanti yang akan main. Mainnya apa? Ball possession. Jadi inilah keunikan dari strategi Edin Terzic ya, pelatih dari Dortmund. Memang Dortmund tidak akan selalu bermain terbuka, tapi pada saat mereka bisa mengandalkan ball possession, mereka bisa memancing para pemain dari tim lawan itu keluar. Seperti yang tadi saya katakan, itu yang akan mereka lakukan kemungkinan besar di pertandingan final nanti. Sedangkan dari para pemain Madrid, ya feeling saya untuk pertandingan final ini mereka akan berani bermain terbuka. Karena ini kan pertandingan satu kali main ya, saya gak yakin juga sih mereka akan bertahan atau mereka sifatnya akan menunggu. Apalagi lawannya kan mereka tahu adalah Dortmund yang akan lebih banyak menunggu di belakang. Jadi jika mereka memang menunggu juga di tengah, nanti kemungkinan akan terjadi deadlock, dan yang dikhawatirkan para pemain Madrid tidak akan bisa membentuk irama permainan mereka. Artinya mereka bisa terlambat panas. Jika mereka terlambat panas, itulah nanti akan memberikan momentum kepada para pemain Dortmund untuk bisa mengambil alih permainan dan juga akan lebih banyak melakukan penekanan kepada para pemain Madrid khususnya di tengah. Dan jika itu terjadi, maka itu yang akan mengurangi kreativitas dari para pemain Madrid karena sumber kekuatan dari Madrid itu berada di lini tengah mereka. Dan yang menariknya, ini adalah pertandingan terakhir bagi Toni Kroos dan juga sebaliknya pertandingan terakhir bagi pemain senior lainnya yang berada di Borussia Dortmund, Marco Reus. Jadi kuncinya ada di lini tengah. Nah, tadi saya katakan kan bahwa para pemain Dortmund pasti akan memancing para pemain Madrid. Tapi para pemain Madrid feeling saya bukannya akan termakan pancingan tersebut, enggak. Tapi mereka kemungkinan akan bermain terbuka. Karena mereka perlu memberikan shock terapi kepada para pemain Dortmund dulu. Karena tim-tim asal Jerman itu kan biasanya terlambat panas ya. Jadi lawan Munchen itu, ya jika teman-teman perhatikan di menit-menit awal tuh Madrid berani bermain terbuka. Pokoknya tekan aja terus para pemain Munchen, dan memang terlihat para pemain Munchen sulit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Madrid yang berada di sepertiga lapangan bagian penyerangan atau yang berada di area pertahanan mereka. Jadi Madrid tidak akan terlalu lama menguasai bola, tapi pada saat mereka menguasai bola, feeling saya bola itu akan cepat dialirkan ke ruang pertahanan dari Dortmund melewati lini tengah mereka. Jadi nanti teman-teman juga jangan kaget jika para pemain Madrid akan lebih banyak mengandalkan yang namanya direct passing, bukan long ball passing tapi direct passing. Nah, di sini nanti akan terlihat perannya dari Toni Kroos yang akan banyak memberikan umpan-umpan untuk membuka pertahanan dari Borussia Dortmund. Dan para pemain Madrid feeling saya sudah siap untuk pertandingan final ini karena mereka juga sejauh ini di pertandingan-pertandingan Liga Champions memang sangat fokus untuk bisa menang. Maka itu lawan Manchester City pun pada saat mereka tertekan, tampak para pemain Madrid itu punya kepercayaan diri yang luar biasa. Padahal secara permainan Manchester City yang mendominasi jalannya pertandingan kan. Nah, ini Dortmund ini kurang lebih jika mereka nanti berani mengandalkan ball possession, ya mereka lama main possession, kemungkinan mainnya ini akan mirip seperti City. Saya tidak mengatakan sama. Karena Dortmund itu sebetulnya kreativitasnya akan bertumpu dari kedua sektor sayap, tapi mereka akan bermain mirip seperti City. Nah, artinya jika mereka bermain mirip seperti Manchester City, disitulah nanti ada peluang bagi para pemain Madrid untuk bisa counter press dan cepat mengalirkan serangan. Dan feeling saya selain Luka Modric ya, yang kemungkinan akan berada di bangku cadangan, bukan tidak mungkin Joselu juga akan memulai pertandingan ini dari bangku cadangan, walaupun dia adalah match winner di pertandingan semifinal lalu kan, lawan Bayern Munchen kan. Jadi kemungkinan dia akan berada di bench, dan yang menariknya Lunin dikabarkan tidak sehat atau flu, sehingga dia akan memulai pertandingan ini berada di bench, dan Courtois yang akan bermain di pertandingan final ini. Padahal Courtois kita tahu sebelumnya di pertandingan Liga Champions tidak turun ya, dia turun di pertandingan La Liga. Tapi ya itulah tampaknya keputusan dari Ancelotti, dan memang Ancelotti punya rekor yang luar biasa ya ketika membawa timnya lolos ke pertandingan final. Jadi ya wajar juga Madrid diunggulkan, tapi kalau menurut saya Madrid belum tentu juara nih. Karena lawan tim-tim asal Jerman, biasa pemain-pemainnya nih, waduh, staying power-nya luar biasa.
Jadi bukan tidak mungkin pertandingan ini akan ditentukan melalui babak perpanjangan waktu. Kemungkinan nih, melalui babak perpanjangan waktu. Ini bukan pertandingan yang mudah bagi Real Madrid. Walaupun kalau kita bandingkan materi pemain, para pemain Real Madrid jauh lebih unggul lah. Bukan saja secara kualitas, tapi juga secara mentalitas. Ini kan pengalaman baru ya, bagi mayoritas para pemain dari Borussia Dortmund. Jadi ya ini bukanlah final yang mudah bagi para pemain Real Madrid, walaupun di atas kertas tampaknya mereka akan dengan mudah meraih kemenangan. Tapi kan sepak bola itu tidak dimainkan di atas kertas ya teman-teman ya, tetapi dimainkan di atas lapangan. Jadi kalau feeling saya teman-teman, untuk pertandingan final ini, pertandingan akan berjalan ketat dan peluangnya atau persentasenya bagi masing-masing tim adalah 50-50 dan bukan tidak mungkin kemenangan atau tim yang meraih kemenangan akan bisa meraih kemenangan itu setelah ada babak perpanjangan waktu. Tapi ya memang saya sebagai fan Madrid tentu ingin agar Madrid yang menjadi juara, tapi tidak akan sesimpel seperti yang kita pikirkan. Ini adalah pertandingan yang berat bagi Madrid dan Dortmund have nothing to lose. Mereka tidak akan bermain dengan beban. Madrid punya beban. Kenapa Madrid punya beban? Karena itu dia. Mereka adalah tim yang diunggulkan dan mereka adalah tim yang lebih sering meraih kemenangan ketika masuk ke final. Satu kali saja mereka gagal ya, tapi kan sudah lama. Jadi ya memang di atas kertas Madrid diunggulkan, tapi semuanya nanti akan ditentukan di atas lapangan. Dan feeling saya ini adalah final yang akan berjalan ketat. Bahkan musim lalu pun ketika City sudah lolos ke final, banyak yang mengira bahwa City akan menang dengan mudah, tapi ternyata mereka juga menang dengan susah payah. Tetap ya peluang berada 50-50 bagi masing-masing tim dan kita nikmatin saja teman-teman pertandingan final nanti. Ya teman-teman prediksinya seperti apa? Ya bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.